Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen serta teman-teman. Pada hari ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang Veteran House. Tokoh arsitek yang kami pilih adalah Toyo Ito, di mana karya-karya dia itu cenderung memetaforakan bentuk-bentuk alam serta menggunakan prinsip kontradiktif, di mana karya-karyanya itu cenderung menampilkan dua hal atau dua objek yang saling bertentangan. Kemudian metode yang sering dia gunakan itu cenderung bersifat berusaha menghilangkan batas-batas antar ruang atau blurring arsitektur. Selanjutnya, isu yang kami ambil adalah isu mengenai veteran, di mana Presiden Soekarno pernah berkata bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya. Lalu kelompok kami bertanya, apakah kita Indonesia telah menghargai jasa para pahlawan? Lalu kami melakukan studi mengenai veteran Republik Indonesia, di mana ada beberapa tingkatan veteran dengan syarat tertentu, serta jumlah-jumlah dari veteran tersebut. Namun, terdapat kontradiksi hak serta realitas yang terjadi, di mana hak veteran untuk mendapatkan tunjangan maupun santunan, walaupun sudah terlaksana, namun kurang maksimal, di mana kita memperhatikan bahwa kebutuhan berhuni secara layak belum terpenuhi. Selanjutnya beralih ke pemilihan tapak. Pemilihan tapak kita ambil tapak yang memiliki nilai-nilai sejarah. Salah satunya kita ambil di sini Jalan Petojo Enclek 1 di Kecamatan Gambir. Mengapa Gambir? Karena di sini Gambir menggambarkan masa kejayaan Indonesia juga dengan perkembangan yang terjadi di dalamnya. Kemudian tapak ini juga memiliki fasilitas-fasilitas yang cukup memadai untuk target user kami, yaitu veteran. Lalu fasilitas tersebut sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan, yaitu ada kesehatan, ada sejarahnya juga, dari segi transportasi, lalu kebutuhan, ibadah, dan ketetanggaan yang ada di sekitar tapaknya. Ide berasal dari perang gerilya, di mana perang gerilya ini selalu berhubungan dengan veteran, dan dari perang gerilya ini kita menemukan kecocokan dengan petak umpet, di mana di sini kita menemukan simplicity dan complexity-nya, di mana petak umpet di sini mengalami complexity, yaitu complicating the simple menjadi lebih rumit, dan perang gerilya ini menjadi lebih sederhana. Lalu perang gerilya ini memberikan gambaran kita terhadap suasana alam, di mana pada filosofi Toyo Ito terdapat cahaya dan bayangan, dan di sini kita juga mengambil elemen tanah yang berhubungan dengan perang gerilya. Selanjutnya ada proses gubahan massa, yaitu pertama kita berangkat dari tapak berukuran 30,7 x 10 meter. Lalu dari konsep gerilya, kita buat tapak bentuknya bersembunyi di dalam tanah dengan menggunakan semi basement. Lalu bentuk atap kita naikkan dengan cara menggunting bidang tersebut, lalu dibuat setengah bidang naik. Lalu setelah itu kita memasukkan program-program ruang yang dibutuhkan, kemudian menambahkan struktur pilotis di bawahnya, lalu menambahkan sirkulasi vertikal yang dibantu dengan rem untuk membantu veteran yang sudah berumur atau difabel. Kemudian kita menggunting bidang atap untuk membentuk skylight tempat cahaya untuk masuk ke dalam ruangan. Selanjutnya ada beberapa program-program ruang yang kami usulkan, yaitu di mana area-area kebutuhan seperti area servis dan parkir, area edukasi untuk melihat ke arah luar dan memajang sejarah veteran maupun edukasi sejarah. Kemudian ada area berkumpul dan keluarga, area tidur veteran dan tempat beristirahat, serta area hobi dan kontemplasi bagi veteran. Untuk alur program ruang, kami rancang memutar sirkular dengan rem berkeliling menelusuri rumah melalui area belakang terlebih dahulu dan area keluarga. Kemudian untuk lingkungan di sekitar tapaknya itu cenderung berupa hunian dan di ujungnya terdapat pasar sehingga tingkat livability-nya cukup tinggi. Kemudian kalau dilihat dari denah dapat terlihat bahwa lantai bawah itu cenderung untuk area servis, area living dan kamar tidur veteran dan area pendidikan. Sedangkan untuk lantai atas itu untuk kamar tidur tamu dan untuk area hobi. Melalui tampak dapat terlihat adanya roof garden dan adanya coprekan di atas atap yang untuk masuknya skylight. Kemudian dari potongan ini dapat terlihat bagaimana interaksi vertikal yang terjadi di dalam rumah ini. Selanjutnya adalah pola skylight yang kita rancang. Yang pertama, bahwa pola skylight ini adalah terjemahan dari garis-garis abstrak yang melambangkan luka, di mana kita terinspirasi dari metode Toyo Ito dalam merancang konsep nature-nya. Pola ini membantu interior ruangannya supaya merasakan bahwa orang-orang berada di bawah rindangnya pepohonan. Selanjutnya adalah detail sirkulasi, di mana ketika memasuki entrance,
orang-orang dibawa terlebih dahulu melalui area belakang, yaitu living area. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.